Hai teman-teman, di video kali ini, aku akan ngajak kalian jalan-jalan dari kota Medan menuju salah satu destinasi wisata yang lagi hits banget di Kabupaten Langkat, yaitu Pamah View. Yuk, ikuti perjalanan serunya. Start, Kota Medan. Perjalanan dimulai dari pusat kota Medan. Kita berangkat sekitar pukul 3 siang, biar bisa menikmati suasana sejuk di malam hari untuk berkemah. Jarak dan rute, dari Medan ke Pamah View, jaraknya sekitar 70-80 km, tergantung titik keberangkatan dan rute yang dipilih. Biasanya, perjalanan ini memakan waktu sekitar 2 hingga 2,5 jam dengan mobil atau motor. Kita keluar dari hiruk-pikuk kota, lalu mengambil arah menuju Binjai lewat Jalan Gatot Subroto. Setelah itu, perjalanan dilanjutkan melewati Jalan Medan Binjai, dan kita masuk ke wilayah Langkat. Sebelum kami berangkat, untuk menghemat waktu dan resiko, kami melakukan survei medan yang akan kita lalui dengan menggunakan Google Earth. Dengan demikian, kita bisa melihat secara utuh medan yang akan kita lalui serta lokasi yang cocok. Target lokasi yang kita tuju adalah Pamah View. Ya, inilah lokasinya, sudah ditemukan di map. Pukul 3 sore di Medan, hujan deras, jalanan macet. Tapi aku tetap gas. Motor basah, helm berembun, tapi semangat nggak padam. Menuju Pamah View, ini bukan sekadar perjalanan, ini tentang bertahan. Hujan baru saja reda saat aku memulai perjalanan dari Medan menuju Pamah View. Langit masih abu-abu, udara sore terasa lebih sejuk, dan jalanan yang basah memantulkan cahaya matahari yang mulai menembus awan. Motor kuarahkan perlahan ke arah Binjai. Lalu lintas belum sepenuhnya lancar, tapi jauh lebih tenang dibandingkan saat hujan turun tadi. Di tengah kendaraan yang melaju pelan, aku tetap fokus pada satu hal, perjalanan ini bukan sekadar menuju tempat, tapi tentang menikmati setiap detiknya. Begitu memasuki Binjai, suasana kota mulai berubah. Bangunan mulai jarang, dan udara terasa lebih segar. Di kejauhan, garis perbukitan mulai terlihat, samar tapi mengundang. Lepas dari pusat kota, aku mengarah ke telaga. Jalanan mulai menanjak, aspal berganti jalur sempit dengan kontur yang tidak rata. Tapi justru disinilah semuanya jadi menarik. Di kiri kanan jalan, kebun sawit terbentang luas. Pohon-pohon tinggi berbaris rapi, menciptakan bayangan yang bergerak lembut tertiup angin. Semakin jauh, lanskap berubah lagi. Bukit-bukit hijau mulai mendominasi. Kabut tipis menggantung di beberapa titik, dan suasana jadi sangat tenang. Di antara bukit dan lembah, rumah-rumah panggung berdiri, memberi tanda bahwa aku sudah masuk ke kawasan pedesaan. Aku sempat berhenti sejenak, bukan karena lelah, tapi karena pemandangan di depan mata terlalu indah untuk dilewati begitu saja. Udara bersih, suara alam terasa begitu hidup, angin, dan gemericik air kecil. Mendekati Pamah View, jalan makin sempit dan menanjak. Tikungan tajam membuatku harus ekstra hati-hati. Tapi tiap belokan menghadirkan pemandangan yang luar biasa. Lembah hijau, langit cerah, dan perbukitan yang menjulang dengan tenang. Akhirnya, setelah hampir 2 jam, aku tiba di Pamah View. Berdiri di dataran tinggi, aku memandang ke belakang, melihat rute yang kulewati, dan meresapi keindahan yang tak bisa tergantikan. Perjalanan ini tak sempurna, ada hujan, ada macet, dan rasa lelah. Tapi justru di sanalah letak keindahannya. Karena terkadang, kebahagiaan bukan hanya soal tujuan, tapi hadir di setiap langkah yang kita ambil untuk mencapainya. Setiba di Pamah View, semua lelah dan perjalanan panjang seakan terbayar lunas. Hamparan bukit hijau, langit luas, dan kabut tipis yang menggantung menciptakan pemandangan yang begitu tenang dan megah. Kami berdiri di ketinggian, membiarkan angin sejuk menyapu wajah, sambil menatap keindahan alam yang tak terucap dengan kata. Tapi hari itu bukan cuma tentang menikmati panorama. Kami belajar sesuatu yang lebih dalam, tentang arti kebersamaan. Meski aktivitas kami sederhana, hanya duduk, tertawa, dan berbagi cerita, tapi terasa ada energi positif yang tumbuh dari sana. Satu sama lain saling bantu. Kebersamaan seperti ini mengajarkan bahwa kerja tim bukan cuma untuk menyelesaikan tugas besar, tapi juga untuk menikmati momen kecil bersama. Di tengah alam yang luas dan damai ini, kami sadar
bahwa perjalanan akan selalu lebih bermakna saat dijalani bersama. Bukan hanya karena tujuannya, tapi karena siapa yang ada di samping kita selama perjalanan itu. Sore itu, kami tiba di lembah sejuk Pamah View. Matahari mulai condong ke barat, meninggalkan cahaya keemasan yang memantul di permukaan lembah. Angin gunung berembus pelan, membawa aroma rumput basah dan tanah yang lembab. Suasana terasa damai, seakan-akan alam menyambut kami dengan senyum hangatnya. Tak menunggu lama, kami mulai membangun camping. Robinson membuka ransel besar berisi perlengkapan tenda. Di sampingnya, Fendi segera ikut membantu. Tidak banyak bicara, hanya saling pandang dan senyum kecil. Keduanya langsung paham peran masing-masing. Robinson memegang rangka utama tenda, sementara Fendi dengan sigap mengatur posisi pasaknya. Suasana yang awalnya santai perlahan berubah menjadi penuh konsentrasi. Ini bukan sekadar mendirikan tenda. Ini tentang kerjasama, perhatian pada detail, dan bagaimana dua orang bisa saling memahami tanpa perlu terlalu banyak kata. Suasana ditemani oleh suara gemericik air sungai, suara serangga kecil, suasana penuh kedamaian. Robinson terlihat sangat serius. Ia memeriksa setiap bagian rangka, menyusunnya satu persatu, memastikan tidak ada bagian yang tertinggal. Fendi menyesuaikan sudut kemiringan, mengecek kekencangan tali, dan menyiapkan alas tenda. Gerakan mereka tenang dan penuh kehati-hatian, seperti dua orang yang sedang membangun bukan sekadar tempat tidur sementara, tapi rumah kecil di tengah alam. Di balik keseriusan itu, terselip banyak tawa kecil. Saat tiang tenda sempat jatuh atau saat tali tersangkut di sepatu. Tapi semuanya dihadapi dengan ringan, dengan senyum dan saling lempar candaan. Karena di antara kerja keras itu, mereka tahu, hal terpenting bukanlah seberapa cepat tenda berdiri, tapi bagaimana proses membangunnya dilakukan bersama. Dan akhirnya, setelah hampir 1 jam, tenda pun berdiri tegak. Kuat dan kokoh, menghadap langsung ke arah lembah hijau yang perlahan mulai diselimuti bayangan senja. Rasa puas tergambar di wajah Robinson dan Fendi. Bukan hanya karena tugas selesai, tapi karena semua dilakukan dengan penuh perhatian dan kerja sama yang solid. Saya memandang ke arah lembah dengan perasaan yang sulit dijelaskan, antara gembira, tenang, dan penuh syukur. Di hadapan saya, tenda yang telah berdiri tegak bukan hanya jadi tempat berteduh malam ini, tapi juga simbol dari proses, kerja keras, dan kebersamaan yang kami bangun dari awal. Ternyata, di balik keseruan membangun camping ini, tersimpan pelajaran hidup yang dalam. Bukan sekadar menancapkan pasak atau memasang flysheet, tapi tentang bagaimana kita belajar saling memahami, saling membaca situasi, dan menghargai peran kecil yang mungkin tak terlihat, tapi sangat berarti. Saya melihat bagaimana setiap orang punya caranya sendiri dalam membantu. Ada yang diam tapi bekerja, ada yang cekatan, ada yang teliti, dan ada yang menyemangati. Semua berbeda, tapi bergerak dalam satu tujuan yang sama. Di situ saya sadar, bahwa kebersamaan bukan soal seberapa mirip kita, tapi bagaimana kita saling melengkapi. Kesabaran jadi bagian penting dalam setiap langkah. Saat tiang tenda sulit berdiri, saat tali terbalik arah, atau ketika angin tiba-tiba membuat kami harus memulai dari awal lagi,
semua itu mengajarkan bagaimana ketelitian dan ketenangan bisa mengalahkan rasa frustrasi. Dan yang paling penting dari semuanya, saya belajar bahwa dalam setiap perjalanan, selalu ada ruang untuk tumbuh. Bukan hanya sebagai individu yang belajar bertahan di alam terbuka, tapi juga sebagai bagian dari satu tim, satu saudara, yang saling mendukung dalam segala situasi. Perjalanan ini membuat saya semakin yakin bahwa proses jauh lebih berharga dari hasil akhir. Karena justru dalam proses itulah kita belajar mengenal diri sendiri, dan mengenal orang lain dengan cara yang paling tulus. Di tengah alam yang hening dan jujur ini, saya merasa lebih dekat, bukan hanya dengan teman-teman seperjalanan, tapi juga dengan hidup itu sendiri. Malam yang tenang menyambut kami di lembah Pamah View. Udara sejuk dan angin perlahan meniup dedaunan yang bergoyang lembut. Setelah perjalanan panjang, kami mulai mempersiapkan area camping. Tak perlu banyak bicara, semuanya sudah tahu apa yang harus dilakukan. Saudara Suman langsung bergerak cepat. Di dekat tenda utama, ia mulai membongkar perlengkapan logistik yang tersimpan rapi di dalam kontainer. Tangannya cekatan merakit kursi lipat dan meja makan. Kayu, rangka logam, dan baut-baut kecil mulai tersusun menjadi bentuk yang siap digunakan malam nanti. Setiap langkah dikerjakan dengan teliti, tanpa tergesa-gesa. Ada kepuasan tersendiri saat melihat sebuah benda berdiri dari hasil kerja tangan sendiri. Setelah kursi dan meja selesai dirakit, Suman tak berhenti. Ia langsung beralih ke logistik dapur. Kompor kecil dikeluarkan, bahan makanan dibuka satu persatu, beras, sayur, telur, dan beberapa bumbu dapur sederhana. Suman mulai menyiapkan makan malam, sambil sesekali tersenyum menikmati perannya. Di sisi lain area camping, Pak Bun tengah memeriksa sistem penerangan. Ia membuka tas perlengkapan dan mulai menghubungkan kabel, menggantung lampu-lampu LED kecil di pohon-pohon sekitar tenda, dan memastikan semuanya menyala dengan baik. Cahaya hangat perlahan mulai menerangi sudut-sudut gelap di sekitar kami. Dengan penerangan yang cukup, semua aktivitas malam bisa berjalan aman dan nyaman. Pak Agung, yang sejak tadi mengamati dari kejauhan, segera menghampiri Pak Bun dan menawarkan bantuan. Mereka bekerja bersama dengan ritme yang tenang dan saling melengkapi. Pak Agung menyiapkan dudukan lampu tambahan, memeriksa baterai cadangan, dan membantu mengatur posisi lampu agar cahaya menyebar merata. Di tengah kebun dan pepohonan ini, mereka menciptakan rasa aman lewat cahaya sederhana. Sementara itu, Robinson dan Fendi berada sedikit lebih jauh dari pusat area camping. Mereka sedang memeriksa kondisi tenda dan keamanan sekitar. Robinson memastikan tali-tali pengikat terpasang kuat, pasak tertanam dalam, dan struktur tenda tidak miring atau goyah. Fendi memeriksa sekeliling, memastikan tidak ada semak terlalu tinggi yang bisa mengganggu atau potensi gangguan dari binatang liar. Mereka juga membuat jalur kecil dari batu sebagai pijakan saat menuju tenda, agar saat malam turun, jalan tetap terlihat dan tidak licin. Keduanya bekerja dalam diam, tapi penuh perhatian. Tak hanya membangun tempat istirahat, tapi juga memastikan area camping menjadi tempat yang aman bagi semua. Menit demi menit berjalan tanpa terasa. Langit semakin gelap, suhu udara turun perlahan. Lampu-lampu yang tadi dipasang mulai menyala semakin terang, menciptakan suasana hangat di tengah dingin malam gunung. Di tengah cahaya temaram itu, terlihat meja makan yang sudah tertata rapi, kursi yang siap digunakan. Apa yang terjadi malam itu bukan sekadar persiapan camping, tapi sebuah kerjasama tanpa suara, tanpa komando, namun penuh kesadaran. Setiap orang tahu peran dan tanggung jawabnya. Malam perlahan turun di lembah Pamah View. Udara semakin dingin, kabut mulai turun tipis, dan angin berhembus pelan dari sela-sela pepohonan.
Tapi di tengah udara sejuk itu, ada kehangatan yang menyebar dari satu titik, api unggun kecil di tengah area camping kami. Di sekeliling api itu, tawa dan candaan mulai terdengar. Persiapan makan malam pun dimulai, bukan oleh satu orang, tapi oleh semua yang hadir malam itu. Suman, seperti biasa, bergerak cepat. Di dekat kompor kecil, ia mulai memasak nasi untuk kami semua. Wajahnya serius, tapi tak bisa menyembunyikan senyuman saat mencium aroma beras yang mulai matang. Sementara itu, Robinson membuka bungkus-bungkus mie instan. Ia tahu, malam yang dingin di pegunungan akan lebih sempurna jika ditutup dengan semangkuk Indomie hangat. Uap dari panci mengepul, membungkus wajahnya dengan kabut tipis yang membawa aroma gurih ke seluruh area. Di sisi lain, Pak Agung, Pak Bun, dan Jeffrey sibuk di dekat api unggun. Mereka tengah memanggang jagung dan ubi yang dibungkus rapi dengan kertas timah, lalu ditaruh di antara bara api. Jagung-jagung berderet di atas panggangan, kulitnya mulai menghitam, tanda manisnya sudah meresap sempurna. Fendi ikut membantu, sesekali membolak-balik jagung sambil bercanda dengan Jeffrey. Gelak tawa mereka memecah malam, menghangatkan suasana lebih dari sekadar api. Dan saat makanan mulai matang, semua berkumpul di dekat api unggun. Jagung hangat di tangan kiri, segelas kopi atau teh di tangan kanan, dan tawa yang tak kunjung padam. Kami duduk melingkar, tanpa ponsel, tanpa suara notifikasi. Hanya ada obrolan ringan, candaan spontan, dan rasa syukur yang diam-diam tumbuh di dalam hati. Malam itu terasa seperti malam paling bahagia, seolah semua masalah dan kepenatan hidup menguap bersama asap api unggun. Tak ada beban, tak ada tekanan. Yang ada hanya kami, teman seperjalanan, saudara seperkemahan, yang saling mengisi dengan tawa dan cerita. Kadang, kebahagiaan memang sesederhana itu. Duduk bersama teman di bawah langit malam, bercanda sambil memanggang jagung, dan menikmati sepotong ubi hangat yang dibakar dengan penuh perhatian. Di tengah lembah pergunungan yang dingin, kami menemukan bahwa hangatnya kebersamaan jauh lebih berarti dari apapun. Malam itu, kami tak hanya makan malam. Kami menghidupkan momen kecil yang mungkin terlupa, tapi tak akan pernah benar-benar hilang dari hati. Pagi hari datang perlahan di Pamah View, membawa udara segar dan langit biru yang membentang luas tanpa celah. Cahaya matahari menembus pepohonan, menciptakan kilau keemasan di atas rumput yang masih basah oleh embun. Tenda-tenda kami berdiri kokoh, berjajar rapi seakan menyambut hari baru dengan tenang. Suara alam mulai terdengar jelas, kicauan burung, desir angin yang lembut, dan gemericik air sungai kecil yang mengalir tak jauh dari tempat kami berkemah. Udara pagi terasa begitu murni. Menghirupnya saja sudah cukup membuat tubuh terasa lebih segar dan ringan. Dingin yang tadi malam menggigit, kini berubah menjadi kesejukan yang menenangkan. Satu persatu dari kami mulai keluar dari tenda, masih mengenakan jaket tebal, tapi senyum di wajah tak bisa disembunyikan. Dari atas lembah, kabut pagi mulai terangkat, memperlihatkan hamparan hijau yang begitu luas. Mata kami memandang jauh ke cakrawala, dan hati kami ikut larut dalam keindahan itu. Di saat seperti ini, sulit rasanya untuk tidak bersyukur. Segala kesibukan, segala lelah dan beban pikiran, seakan luruh bersama udara pegunungan yang menyejukkan. Kami menyadari, betapa berharganya waktu untuk berhenti sejenak dan mengagumi ciptaan Tuhan. Pagi ini, bukan hanya tubuh yang terasa segar, tapi juga jiwa. Karena ternyata, untuk merasa damai, kita hanya perlu hadir sepenuhnya di alam, bersama orang-orang yang kita percaya, dan membiarkan diri kita hanyut dalam ketenangan. Dan di pagi yang sederhana ini, kami belajar satu hal, bahwa rasa syukur bisa tumbuh dari udara yang jernih, langit yang biru, dan momen kecil yang tak tergantikan.
Pagi itu, langit tampak begitu bersih. Birunya membentang tanpa halangan, hanya dihiasi awan tipis yang melayang pelan di atas lembah Pamaview. Udara segar memenuhi paru-paru kami saat langkah demi langkah kami mulai menuruni jalan kecil yang membawa kami lebih dekat dengan alam. Kami berjalan menyusuri lembah hijau yang terbentang luas. Di kanan dan kiri, pepohonan menjulang tinggi, seakan menjadi penjaga alami tempat ini. Suara burung-burung saling bersahutan, seperti sedang menyambut kedatangan kami. Tanah yang kami injak terasa lembut, beralaskan daun-daun kering dan rerumputan yang masih basah oleh embun pagi. Tak jauh dari jalur setapak itu, sebuah sungai mengalir tenang. Airnya jernih, berkilau diterpa sinar matahari. Di sepanjang pinggir sungai, berdiri pondok-pondok kecil dari kayu dan rumbia. Beberapa pengunjung duduk santai di sana, menyeruput kopi, menikmati pagi dengan tenang, tanpa tergesa. Kami terus berjalan, mengikuti aliran sungai yang mengarahkan langkah kami ke tempat yang lebih istimewa. Suara gemuruh mulai terdengar dari kejauhan, semakin lama semakin jelas. Tak butuh waktu lama hingga akhirnya kami tiba di depan sebuah pemandangan yang menakjubkan. Air terjun bertingkat yang mengalir dari tebing tinggi, jatuh deras membentuk tirai air yang indah. Airnya tidak hanya jatuh ke satu kolam, tapi mengalir ke bawah membentuk sungai yang jernih dan segar. Di sana, tawa anak-anak terdengar nyaring. Mereka bermain air, melompat dari batu ke batu, sesekali tertawa lepas saat cipratan air mengenai wajah mereka. Tak hanya anak-anak, para wisatawan pun ikut larut dalam suasana. Ada yang berenang, ada yang duduk di pinggir sambil merendam kaki, menikmati sentuhan dingin air gunung yang menyegarkan. Di samping area bermain air itu, terlihat barisan tenda warna-warni yang berdiri kokoh di antara pepohonan. Beberapa orang tampak sedang beristirahat di dalamnya, sementara yang lain duduk melingkar, berbincang hangat sambil menyeruput kopi atau teh hangat. Suasana yang tercipta begitu damai dan akrab. Kami pun tak ingin melewatkan momen itu. Duduk di atas batu besar, tepat di pinggir sungai, kami membuka bekal sederhana. Sambil menikmati makanan, pandangan kami tertuju pada air terjun, pada sungai yang mengalir tak henti, pada tawa anak-anak, dan pada teman-teman yang duduk di samping kami, semua menyatu dalam satu momen yang tak tergantikan. Di tempat seindah ini, kami tak hanya menjadi pengunjung. Kami menjadi bagian dari alam itu sendiri. Merasakan damainya, menyatu dengan ritmenya, dan untuk sejenak, melupakan hiruk-pikuk kehidupan di luar sana. Pamaview tak hanya menyuguhkan pemandangan, tapi juga menghadirkan kedamaian. Dalam perjalanan menyusuri lembah, melihat derasnya air terjun, dan menyaksikan tawa anak-anak yang begitu jujur, kami belajar satu hal, kebahagiaan bisa ditemukan dalam hal yang paling sederhana. Seperti berjalan di alam, merasakan embun pagi, dan membiarkan diri kita hadir sepenuhnya di momen yang ada. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton channel saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Ikuti pertualangan kami berikutnya yang lebih seru, inspirasi dan informasi.